Salam pemirsa, salam sehat. Terima kasih sudah mampir di channel Katolisitas, channel tentang agama Katolik dan renungan rohani harian. Bagi pemirsa yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dulu, sehingga tulisan subscribe di bawah video itu menjadi hitam dan itu gratis. Bila pemirsa merasa isinya bermanfaat bagi orang lain, silahkan di-share kepada siapapun yang Anda cintai. Renungan hari ini dibawakan oleh Perkor Maria. Hiduplah hati Yesus melalui hati Maria. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sahabat renungan singkat Dehonian yang diberkati Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Bruder Markus Triyono Yulianto SCY dari Komunitas Postulat Novisiat Santo Yohanes Gisting, Lampung, Indonesia. Pada hari ini, bacaan yang kita dengarkan pada hari ini berasal dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Pada suatu ketika Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sahabat renungan singkat Dehonian yang diberkati Tuhan, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk hening merenungkan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi. Injil pada hari ini berbicara apa untuk kita dan pesan apa yang ingin disampaikan oleh Yesus melalui sabdanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sahabat renungan singkat Dehonian yang diberkati Tuhan, sebagai orang beriman Kristiani, di negara kita dapat dikatakan kita itu sebagai kaum minoritas. Hanya sedikit orang yang mengimani Kristus di negara kita ini. Sebagai pemeluk agama Katolik, itu hanya berjumlah 2,9% saja dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Maka sangat kecil, bukan? Tentunya sebagai umat minoritas, kita banyak menghadapi tantangan-tantangan sebagai umat yang mengimani Yesus Kristus. Kita tidak menyangkal bahwa kadang-kadang kita pun juga takut untuk mengungkapkan iman kita di hadapan umum.
Dan juga kita tidak bisa menyangkal bahwa kadang-kadang kita mengalami tindakan-tindakan diskriminatif baik di dalam masyarakat maupun di dalam pemerintahan sendiri. Ketika saya berada di Gisting ini, saya mendengar cerita yang menarik dari warga Katolik yang ada di sekitar sini. Mereka bercerita, seandainya ada warga Katolik yang membuka warung makanan, warung itu pasti kurang laku atau sulit berkembang karena yang berdagang adalah orang Katolik. Nah, ini merupakan salah satu contoh tantangan-tantangan yang dihadapi sebagai warga Kristiani di tengah masyarakat. Secara tidak langsung mereka mengalami diskriminasi dalam masyarakat. Tetapi kadang juga kita sebagai seorang Kristiani juga malu atau tidak berani atau merasa takut untuk mengakui iman kita akan Yesus Kristus di hadapan umum. Contohnya ketika kita berada di tempat umum, kita merasa takut untuk membuat tanda salib sebagai ungkapan iman kita dalam kita berdoa. Nah, mungkin kita juga pernah mengalami hal seperti ini, sehingga kita tengok kiri kanan dulu untuk ingin membuat tanda salib. Sekiranya aman baru kita membuat tanda salib. Tetapi kalau tidak aman, kita membuat tanda salib kecil saja, takut dilihat orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sahabat renungan singkat Dihonian yang diberkati Tuhan, pada Injil yang baru saja kita dengarkan hari ini sangat meneguhkan kita. Bagaimana tidak? Pada hari ini kita diajak untuk tidak takut mengakui iman kita akan Yesus Kristus. Kita diajak untuk memberikan kesaksian akan iman kita. Kita dipanggil untuk memberikan kesaksian kepada masyarakat luas akan cinta kasih Allah melalui cara hidup kita masing-masing. Kita diundang untuk memberikan kesaksian sebagai orang Kristiani. Sebagai orang Kristiani, kita diajak untuk menjadi pribadi yang berkualitas, baik dalam sikap, dalam tindakan, dalam tutur kata, dan banyak hal lain melalui panggilan dan profesi kita masing-masing di tengah masyarakat. Kita juga diundang untuk menjadi pribadi yang terbuka kepada siapa saja, menjadi pribadi yang penuh kasih seperti yang diteladankan oleh Yesus Kristus yang kita imani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sahabat renungan singkat Dihonian yang diberkati, marilah dalam pewartaan kita, dalam kesaksian kita akan cinta kasih Allah, kita mengandalkan Roh Kudus agar senantiasa menyertai kita, agar senantiasa memampukan kita untuk menjadi pribadi yang baik. Sehingga berkat kehadiran kita, berkat kesaksian kita, semakin banyak orang mengalami kasih Allah dan membuat banyak orang hidup dalam suasana kasih, sehingga kita mampu menciptakan dunia baru, yaitu dunia yang penuh cinta kasih seperti yang Kristus sendiri ajarkan kepada kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.